wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Dia Agustri, NIM 1810207074. Saya dari lokal IMC BKPI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Kelompok merupakan berkumpulnya sejumlah orang yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang dalam artiannya terikat oleh tujuan-tujuan yang bersama. Dan yang kedua, adanya faktor yang menjadi pengikat antara seseorang dengan kelompoknya. Yang pertama, adanya pemimpinan yang mempunyai tujuan yang realistis dan sederhana. Dan yang kedua, adanya masalah kepemimpinan di dalam kelompok. Dan yang ketiga, adanya interaksi di dalam kelompok antara satu individu dengan individu yang lainnya di dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga, ada agar dapat terbentuknya kelompok, maka perlu adanya interaksi yang seimbang. Dalam artiannya, anggota kelompok harus saling berinteraksi dengan individu yang berada di dalam kelompoknya dengan individu yang lain yang berada di dalam kelompoknya. Dan jenis-jenis kelompok dan ada pun jenis-jenis kelompok dan keanggotaannya. Yang pertama, jenis kelompok di dalam bimbingan dan konseling kelompok itu banyak sekali. Yang pertama, ada kelompok sosial, ada kelompok sekunder, ada kelompok primer, ada kelompok formal, dan ada kelompok informal. Agar terbentuknya kelompok dalam bimbingan konseling, maka kita perlu mempertimbangkan kehidupan sehari-hari anggota kelompok, dan kita perlu mengembangkan alasan pembentukan kelompok. Mengapa demikian? Karena alasan terbentuknya kelompok sangatlah penting dalam pembentukan kelompok. Dan yang keenam, ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada anggota kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Dan yang kedua, yang ketujuh, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling kelompok yaitu untuk mengembangkan kehidupan bersosialisasi anggota kelompok. Dan fungsi dari bimbingan dan konseling kelompok itu merupakan agar anggota kelompok berani menyampaikan pendapatnya di depan orang banyak ataupun di depan anggota kelompoknya. Adapun asas-asas di dalam bimbingan dan konseling kelompok, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini anggota kelompok harus menjaga rahasia yang dibicarakannya di dalam kelompoknya agar tidak boleh disampaikan kepada orang lain, cukup di sekitaran anggota kelompoknya. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yang dimaksud yaitu anggota kelompok dengan sukarela menyampaikan pendapatnya ataupun idenya di dalam kelompoknya. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa terpaksa di dalam diri individu, itu harus dengan sukarela. Dan yang ketiga, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu di dalam individu lain menyampaikan pendapatnya, individu yang lainnya harus dengan terbuka menerima ataupun tidak menerima pendapat individu lain. Tidak ada hal yang harus disembunyikan di dalam kelompok. Dan yang keempat, ada asas kegiatan, di mana yang dimaksud dengan kegiatan ini yaitu anggota kelompok dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh kelompoknya. Dan yang kelima, ada asas kekinian, yang maksudnya yaitu dalam asas kekinian di dalam kelompoknya yaitu masalah yang dibahas itu harus masalah yang sedang dialami pada masa kini di dalam kelompok. Tidak boleh membahas masalah yang terjadi pada masa-masa dahulu. Bimbingan dan konseling kelompok juga ada permainan pengakraban.
Adapun contoh dari permainan pengakraban, misalnya anggota kelompok duduk membentuk seperti bentuk lingkaran, dan kemudian individu yang satu menyebut nama individu yang ada di sebelahnya, dan individu yang ada di sebelahnya menyebut individu yang ada di sebelahnya, dan seterusnya. Adapun perbandingan bimbingan dan konseling kelompok dari anggotanya, anggota bimbingan dan konseling kelompok berjumlah sekitar 10 sampai 50 orang. Sedangkan anggota konseling kelompok berjumlah sekitar 10 orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Adapun pengertian dari dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang ataupun lebih yang saling memiliki hubungan psikologis yang jelas. Adapun tujuan dari dinamika bimbingan dan konseling kelompok ini yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok dan meningkatkan proses interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara individu yang satu dan individu yang lainnya yang terjadi di dalam kelompok, dan mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik. Adapun manfaat dari dinamika kelompok ini yaitu untuk membentuk kerjasama dengan anggota kelompok dan untuk mempermudah segala pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suasana kelompok. Adapun pengertian dari suasana kelompok yaitu hubungan dari semua orang yang berada di dalam kelompok ataupun hubungan dari semua orang yang terlibat dalam kelompok. Adapun unsur utama dalam suasana kelompok yaitu saling berhubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang berada di dalam kelompok. Dan yang kedua, adanya tujuan bersama. Misalnya kelompok itu memiliki suatu kegiatan, dan untuk mencapai kegiatan tersebut tentu adanya tujuan bersama seperti apa yang harus dilakukan oleh kelompok agar kegiatan tersebut tercapai. Dan saya juga akan menjelaskan tentang peran anggota kelompok di dalam kelompoknya. Yang pertama, anggota kelompok harus menyampaikan pendapat ataupun harus berbagi pendapat, dan anggota kelompok harus menyampaikan ide-ide yang dimilikinya agar kelompoknya menjadi lebih baik. Dan perlu diingat bahwa anggota kelompok harus mematuhi peraturan yang telah dibuatkan oleh kelompok. Dan yang ketiga, anggota kelompok tidak lain harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompoknya. Yang maksudnya rahasia seperti apa? Yaitu misalnya anggota kelompok sedang membahas kegiatan, tentu harus dibicarakan pada saat kegiatan kelompok berlangsung, dan setelah itu tidak boleh dibicarakan. Adapun peranan pemimpin kelompok di dalam kelompoknya itu, pemimpin kelompok harus memberikan pengarahan kepada anggota kelompok tentang tahap-tahap bimbingan dan konseling kelompok ataupun BKP. Yang pertama ada tahap pembentukan, di mana di dalam tahap pembentukan ini yaitu tahap pengenalan ataupun tahap membuat perencanaan yang sangat matang. Dan yang kedua ada tahap peralihan, yaitu merupakan proses tahap setelah tahap pembentukan dan sebelum tahap kegiatan. Yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang keempat ada tahap pengakhiran, dan yang kelima ada evaluasi kegiatan. Di dalam konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok juga ada komponen-komponen di dalam bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama ada di dalam kelompok perlu adanya pemimpin kelompok dan juga perlu adanya anggota kelompok. Sekian penjelasan dari saya tentang tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.